Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan di hari Jumat ini kita akan belajar termodinamika dan transmisi panas. Materi keempat kita akan belajar yang namanya hukum termodinamika 2 atau hukum 2 termodinamika. Jadi ini slide-nya. Kemarin malam sudah saya berikan note-nya. Kita akan sedikit menjelaskan melalui slide. Ini outline yang kita akan bahas. Yang pertama nanti kita bahas tentang apa sih hukum termodinamika 2 itu, atau hukum termodinamika itu apa sih sebenarnya, kayak gitu. Kemudian reservoir energi panas. Yang ketiga mesin kalor, mesin pendingin dan pompa kalor, di mana mesin kalor dan mesin pendingin dan pompa kalor ini adalah aplikasi dari hukum termodinamika 2. Terus yang kelima yaitu mesin gerak abadi atau perpetual motion machine. Kemudian kita akan masuk ke proses reversible dan irreversible. Contohnya seperti apa sih? Sebenarnya contohnya nanti ada di siklus Carnot dan mesin pendingin dan pompa kalor Carnot, atau siklus Carnot yang terbalik seperti itu. Yang pertama kita akan membahas yang namanya pengertian tentang hukum termodinamika secara umum. Kalau kita mengetahui kehidupan sehari kita, kalau setiap pagi kita meminum secangkir kopi yang panas, kita perhatikan secangkir kopi itu ketika kita ditaruh di ruangan tersebut, apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata kopi tersebut itu akan dingin, menjadi dingin dari waktu ke waktu. Oh ya, sebelumnya mohon maaf kalau ada suara tartil Quran, soalnya di sebelah rumah saya ada masjid yang sedang melakukan kegiatan Quran. Oke, ya kita lanjutkan. Ternyata kopi tersebut dingin secara perlahan-lahan. Kenapa? Karena hukum termodinamika pertama itu berbunyi ketika energi yang dilepaskan oleh si cangkir kopi itu ternyata diterima oleh lingkungan. Jadi seimbang. Energi yang dilepaskan dan energi yang diterima harus sama. Maka dari itu ternyata hukum termodinamika yang pertama ini sangat berpengaruh di kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kita tak tahu. Kalau misalkan dibalik aja, kita sebalik. Ketika secangkir kopi tersebut itu tidak menjadi panas dalam ruangan yang terbuka seperti ruangan kita, dingin, pagi-pagi kan dingin, itu bagaimana? Apakah dia itu bisa atau tidak? Apakah dia itu bisa diterima oleh akal tidak? Nah, kalau secara nyata pasti nggak mungkin dia diterima oleh secara akal. Oleh karena itu sebenarnya rekayasa dari pemanasan yang tetap harus panas di dalam ruangan yang dingin itu bisa sebenarnya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan rekayasa tertentu dari suatu bentuk atau suatu modifikasi seperti itu. Kemudian kegunaan hukum termodinamika 2 itu buat apa sih sebenarnya? Jadi kita bisa menggunakan tentang mengidentifikasi arah dari suatu proses. Jadi bagaimana kita mengetahui arah dari suatu proses tersebut itu bagaimana. Selain itu juga bisa menentukan kualitas energi yang diserap dan energi yang diterima. Menentukan batas teoritis dan memperkirakan kelangsungan reaksi kimia seperti itu. Jadi reaksi kimianya secara panas itu termasuk reaksi kimia. Jadi reaksi kimia itu bisa menimbulkan suatu panas. Nah, dari pengertian secara singkat tersebut, kita tahu. Jadi reservoir energi panas atau yang sangat berpengaruh sih, energi panas sangat berpengaruh dengan hukum termodinamika tersebut. Maka kita bisa mengetahui bahwa reservoir mempunyai pengertian adalah suatu benda atau zat yang mempunyai kapasitas energi panas. Energi panas itu apa? Massa kali panas jenis. Jangan lupa ya, massa kali panas jenis. Ketika nanti ada soal suatu ikan kan mempunyai massa tuh. Kemudian panas jenisnya berapa gitu. Jadi energi panas yang ditimbulkan dari ikan tersebut itu berapa?
energi panas itu nggak selalu menjadi panas, tapi bisa jadi dingin. Kan nggak ada energi dingin, adanya energi panas atau beban panas. Misalkan ikan tadi, ikan masanya berapa, kemudian panas jenisnya berapa, akhirnya tahu dari beban ikan tersebut. Jadi kita harus perlu mengetahui reservoir energi panas itu apa, di mana di hukum termodinamika 2 ini. Artinya reservoir dapat menyerap atau menyuplai, ya kan? Jadi nggak mesti dingin atau panas, karena dia bisa menyerap, bisa menyuplai jumlah panas yang tidak terbatas tanpa mengalami perubahan temperatur. Dari hukum termodinamika 2 itu ternyata bisa merekayasa bagaimana dia itu tetap menimbulkan sesuatu panas, menimbulkan atau mengurangi suatu panas tanpa mempengaruhi perubahan temperatur sekitar. Contoh nih, dari benda zat besar yang disebut adalah samudra, danau, sungai, untuk benda besar terwujud air dan atmosfer. Seperti itu. Lanjut, dari reservoir tersebut kita tahu sih bagaimana penerapannya dari termodinamika 2 ternyata sebagai rekayasa agar panas tersebut itu tidak kemana-mana, istilahnya seperti itu. Kemudian kita lebih ke aplikatifnya, yaitu mesin kalor. Yang pertama mesin kalor atau heat engine yang sering kita gunakan. Ternyata di mesin kalor ini memiliki 4 karakteristik. Ada mesin kalor menerima panas dari source bertemperatur tinggi. Seperti apa? Seperti furnace bahan bakar, reaktor nuklir. Furnace itu buat meleburkan suatu logam, terus energi matahari, seperti itu. Kemudian yang nomor 2 itu mesin kalor mengkonversi sebagian panas menjadi kerja. Contohnya apa? Yang berbentuk poros yang berputar, kayak heat engine kan, kayak motor. Jadi kan dia mengkonversi bagian panas yang menjadikan suatu kerja. Mesin kalor yang membuang sisa panas ke sink bertemperatur rendah. Nah, mesin kalor ya itu yang lebih ke blok mesinnya itu kan ada sirip atau sink, yang akhirnya dia akan membuangnya lewat itu biar tidak istilahnya perpindahan panasnya biar lebih rendah, seperti itu. Mesin kalor beroperasi dalam sebuah siklus. Jadi kalornya itu hanya berputar dari itu aja, nggak akan kemana-mana. Nah, ini ada suatu gambarnya. Ini high temperature source masuk ke heat engine. Dia mau keluar apa sih? Kan ada panas masuk nih. Dia mau keluar usaha apa, dan panas yang keluar apa? Dibagi 2 dia jadinya. Kalau misalkan tadi nomor 3 ada sinknya, jadi dia dibantu oleh sink keluarnya. Terus kerjanya itu maksimal karena panasnya masih berkumpul di heat engine ini. Seperti itu. Jadi panas yang dimasukkan sebenarnya harusnya dibagi 2, tapi dia diperlambat dengan panas keluarnya diperlambat oleh si sirip atau sink tersebut. Akhirnya dia bisa maksimal di usaha. Dari pengertian tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya W net out atau pengeluaran kerjanya. Jadi kita kalau panas untuk dijadikan kerjanya itu berapa, dari kerja yang dikeluarkan dikurangi kerja masuk. Atau bisa disebut dengan, kalau kerja itu ada panas itu sama dengan kerja, bisa saja Q in menjadi Q out. Q in, Q out. Seperti itu. Nah, masuk ke efisiensi termal. Jadi kita tahu tadi beberapa Q in, Q out, kemudian panas keluar, panas masuk, kemudian kerja masuk, kerja keluar, atau W in, W out. Kemudian kita mengetahui seberapa sih dia itu efisiennya itu seberapa. Jadi kita masuk ke efisiensi termal. Efisiensi termal itu sebenarnya digunakan untuk mengukur unjuk kerja dari suatu heat engine atau mesin kalor yang tadi berlingkar-lingkar di sana, yang berlingkar-lingkar di sini kita mengetahui digunakan untuk mengukur unjuk kerja. Bagaimana unjuk kerjanya, kemampuan performance, seperti itu. Itu seberapa bagian dari input panas yang diubah menjadi output kerja bersih. Thermal efficiency, net work output per total heat input. Jadi kerja keluar per panas yang masuk. Ini rumusnya seperti ini. Kita bisa mensederhanakan bahwasanya kalau misalkan W net itu kerja itu adalah
key in min key out seperti yang tadi ini, key in min key out, kita bisa merubah akhirnya jadi 1 kurangi key out per key in kalau misalkan kita tidak mengetahui kerja suatu mesin kalor tersebut. Ini ada contohnya, panas ditransfer ke mesin panas dari tungku dengan kecepatan sekian. Jika laju penolakan panas limbah ke sungai terdekat adalah 50 MW, tentukan output daya listrik dan efisiensi termal untuk mesin panas ini. QH adalah kecepatan masuknya berapa nih, Q in kurangi Q out. Q in Q out, jangan lupa. QH berapa, Q in, ini Q in nya 80 MW. Kemudian panas penolakan atau dibuang secara suket sungai terdekat ternyata 50 MW, ya udah tinggal di Q in kurangi Q out atau QH kurangi QL. High low kalau ini 80 minus 50 MW jadi 30 MW, jawabannya 30 MW untuk output daya listriknya ternyata segini. Kemudian efisiensinya berapa, tadi kan udah tahu ternyata WNET-nya berapa, 30, kita masukkan WNET-nya 30. Panas yang keluar berapa? Panas yang masuk berapa? Ternyata 80 MW. Jadi sekitar 0,375 atau 37,5%. Jadi efisiensinya terlalu kecil. Akhirnya apa kalau terlalu kecil? Kita tidak menyarankan untuk menggunakan mesin tersebut kalau efisiensinya gitu. Berapa sih Pak batasnya? Nanti kita bahas, ada beberapa batas yang harusnya dipenuhi oleh mesin agar dia itu berjalan dengan lancar. Kemudian contoh kedua, aplikasi kedua itu di mesin pendingin dan pompa kalor atau refrigerator and heat pump. Efisien ini ada suatu gambar diagram blok dari suatu refrigerator atau mesin pendingin. Jadi dia ada kompresornya yang masuk WNET, kemudian ternyata ada panas yang dikeluarkan dari kondensor, kemudian evaporator untuk menyerap panas. Jadi ini suatu siklus refrigerasi yang dia itu bisa menyerap panas, mengeluarkan panas, dan membutuhkan kerja. Dari suatu diagram ini atau gambar tersebut kita bisa mengetahui efisiensi refrigerator atau mesin pendingin tersebut. Dengan apa? Dengan coefficient of performance atau COP. COP refrigerator. COP refrigerator dari siklus refrigerator ini apa sih? Rumusnya jadi desired output dan required input. Desired output itu adalah panas yang masuk melalui evaporator, dan WNET required input itu apa? Input yang dibutuhkan untuk membuat panas keluar dan panas masuk itu apa? Ya mulai dari kompresor, karena ini masuk bukan keluar. Kalau tadi suatu heat engine keluar, ini masuk. Jadi ya bisa kita simpulkan berarti COPR-nya itu apa? QL per WNET in. WNET in atau kerja yang masuk itu adalah bisa kita lihat kalau misalkan ini masuk, dia dipengaruhi oleh ketika QL masuk dan QH keluar. QL keluar berarti output, ini yang input, seperti itu. Jadi kita bisa ketika WNET-nya itu QH min QL diganti ke bawah, ini diganti, maka kita bisa ganti di sini QH min QL, kemudian bisa disederhanakan seperti ini. Ini penyederhanaannya aja. Kalau misalkan kita tidak mengetahui WNET in, seperti itu, kita nggak tahu nih kompresor dayanya berapa, caranya cari COP refrigeratornya udah pakai ini. Yang penting panas keluar sama panas masuk kita ketahui nilainya. Perlu dicatat bahwa harga COP refrigerator dapat berharga lebih dari 1 karena jumlah panas yang diserap dari ruang refrigerasi dapat lebih besar dari jumlah input kerja. Ya pasti sih, kalau menurut saya sampai sekarang perhitungan tersebut pasti di atas 1, akhirnya yang menjadikan di atas 1 itu kenapa? Ternyata jumlah panas yang diserap dari ruang refrigerasi itu lebih besar daripada input gayanya. Nah,
Hal tersebut kontras dengan efisiensi termal yang selalu kurang dari 1. Jadi beda efisiensi termal dan COP ini. Salah satunya penggunaan coefficient of performance lebih disukai untuk menghindari kerancuan dengan istilah efisiensi, karena COP dari mesin pendingin lebih besar dari itu. Jadi COP dan efisiensi berbeda. Efisiensi termal itu pasti di bawah 1, kalau COP bisa di atas 1. Ini contohnya ada ini penyederaannya. Pompa kalor ada suatu alat mentransfer, ini yang tadi refrigerator, kalau yang ini pompa kalor. Pompa kalor suatu alat mentransfer panas dari media bertemperatur rendah menjadi ke temperatur tinggi. Tujuannya dari mesin pendingin adalah untuk menjaga ruang refrigerasi tetap dingin dan menyerap panas dari suatu. Jadi contohnya seperti apa? Contohnya kayak cold storage-nya seperti itu, tetap bertemperatur tinggi. Ini bukan cold storage yang refrigerator. Kalau yang heat pump dia menjaga temperatur tetap panas, berkebalikan dari mesin pendingin. COP heat pump, HP itu heat pump, di set output sama kalau tadi QL, kalau heat pump adalah yang keluar kan QH tuh, QH per WNet in. Seperti itu, sama halnya kayak tadi. Jadi COP heat pump itu bisa disederhanakan menjadi COP R ditambah 1. Setelah kita mengetahui aplikasinya dari hukum termodinamika kedua, kita tahu di hukum termodinamika kedua itu bisa buat refrigerator dan pompa kalor dan heat engine. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mesin gerak abadi atau perpetual motion machine. Jadi apa sih perpetual motion machine itu? Yaitu sebuah alat yang melanggar hukum termodinamika pertama dengan mesin gerak abadi tipe pertama. Sebuah alat yang melanggar hukum jadi kalau misalkan mesin gerak abadi 1, dia melanggar termodinamika pertama. Tapi kalau mesin abadi 2, dia melanggar termodinamika kedua. Contohnya apa? Kayak ini turbin. Istilahnya ini, yang ini termodinamika pertama nih, karena dia turbinnya menggerakkan pump dan generator. Jadi shaftnya turbin itu dipanjangkan jadi 2, dimodifikasi. Jadi untuk menggerakkan pump dan untuk menggerakkan sesuatu atau energi yang lainnya atau generator mungkin. Ini harusnya kan dari pump menuju boiler menuju ke turbin. Jadi misalkan ada fluida air, dari pump kita pompa pump, kemudian kita panaskan oleh boiler. Panas tersebut diterima oleh panas itu menyerap kalor, kemudian digunakan menjadi turbin panas tersebut. Nah, harusnya pump ini kan menerima suatu energi yang masuk untuk menggerakkan pompa itu kan nggak bisa digerakkan secara sendiri kan? Tapi dia mengakalinya dengan cara turbin tersebut itu diperpanjang, akhirnya sampai ke pompa tersebut digerakkan oleh turbin yang digerakkan panasnya berasal dari boiler masuk ke turbin, yang akhirnya fluidanya tersebut disedot oleh pompa yang kemudian dialirkan ke boiler lagi. Jadi dia hanya menginputkan ke Qin aja. Jadi rumusnya cuma WNet sama dengan Qin. Enggak harusnya Qin min B. Qin maksudnya WNet itu Qin plus W in, enggak bisa. Dia hanya W out sama dengan Qin. Sama nih, nilainya sama karena pompa tersebut ternyata digerakkan oleh turbin. Seperti itu. Artinya dia melanggar hukum termodinamika 2. Kenapa? Karena ada ini panjangan shaftnya itu, yang dimana harusnya dia itu yang tadi harusnya ada panas yang masuk, kerja yang masuk, kerja yang keluar, seperti itu. Ya mungkin ada beberapa contoh-contoh yang lainnya, nanti bisa dicari di YouTube. Kemudian kita masuk ke proses reversible dan irreversible. Dapat didefinisikan sebuah proses yang ideal disebut proses reversible atau proses yang dibalik tanpa ada kehilangan atau kerugian pada setiap langkah proses. Jadi sempurna dia.
Artinya baik itu sistem maupun lingkungan sekitar kembali pada posisi awal pada akhir proses. Jadi ketika dia berputar siklusnya berputar, siklus panasnya berputar, siklus bersihnya berputar, dia tidak ada perubahan dari lingkungan tersebut, sistem lingkungan tersebut. Jadi dinamakan proses reversible. Hal ini dapat terjadi apabila panas dan kerja bersih yang terjadi antara sistem dan lingkungan adalah nol. Jarang sih kalau nol. Reversible proses tidak terjadi secara natural, bahkan hampir hanya sebatas kondisi ideal dari. Jadi reversible proses itu hanya diperuntukkan untuk perhitungan biasanya seperti itu. Tapi biasanya irreversible sih. Proses-proses reversible proses hanya dapat didekati namun tidak bisa 100% diraih. Bisa dimodifikasi hingga mendekati 90%, 80% dan sebagainya. Nah, sedangkan proses reversible itu adalah kebalikan dari proses reversible. Jadi dia prosesnya tidak ideal. Akhirnya apa? Lingkungannya tidak bisa tidak lingkungan habis dibuat sistemnya tidak bisa kembali ke posisi awal. Nah, contohnya ini ada siklus Carnot. Aplikasinya di siklus Carnot. Ini ada siklus Carnot kan ada Qin, Ql. Dia tidak bisa untuk kembali ke semula Ql dan Qh-nya. Karena kan sudah melalui proses-proses tertentu. Ini urutan prosesnya ada apa? Ada ekspansi isothermal reversible. Nah, ini kan reversible 1 ke 2. Ini reversible hanya. Kemudian ekspansi adiabatis reversible terus. Kalau TH-nya ini. Tapi kalau misalkan dibalik, dia mungkin tidak reversible atau irreversible. Nih, mesin kalor yang bekerja sesuai dengan siklus Carnot reversible disebut dengan mesin Carnot heat engine. Dan heat temperaturnya 1000 Kelvin. Kemudian keluarannya 300 Kelvin seperti itu. Ternyata ini mendekatinya ke heat engine-nya 70%. Nih, efisien. Cara menghitungnya apa? 1 minus panas yang masuk panas yang keluar per panas yang masuk, atau bisa didekati dengan temperatur yang keluar per 1 minus temperatur yang keluar per temperatur yang masuk. Efisiensi termal suatu mesin kalor atau seperti ini temperaturnya. Jadi ada panas atau temperatur yang masuk atau high temperatur, kemudian keluarnya low temperatur atau QL atau low temperature reservoir, yang akhirnya dia bisa mendapatkan W net out atau kerjanya berapa, 70%. Ini istilahnya beberapa persentase nih, minimal berapa. Kalau reverse heat engine reversible-nya dia itu di 70%-an. Ketika dia kurang dari 45% atau mendekati 45% atau di sekitar 45%, dia merupakan irreversible. Tapi kalau di atas 80% impossible, karena dia tidak mungkin untuk menjadikan heat engine itu lebih dari 80%. Mungkin mentok-mentoknya 70% ini udah bagus, tapi tidak kurang dari 45%. Seperti itu. Ini contohnya ya. Mesin panas ini ditunjukkan pada gambar seperti ini. Menerima panas 500 kJ per siklusnya 500 Joule dengan suhu tinggi 652 derajat Celcius dan menolak atau melepaskan panas ke suhu rendah pada suhu 30 derajat. Berapa sih efisiensi termal dari mesin Carnot ini dan jumlah panas yang dilepaskan per siklus? Efisiensinya berapa tuh? Tadi kan bisa tuh menggunakan rumus yang seperti ini. 1 minus TL kurangi TH, TL per TH. 1 TL-nya berapa? TL-nya kan karena kita harus dalam bentuk Kelvin, kita ditambah 273 Celcius ke Kelvin hanya ditambah 273. Ini tinggal 273, akhirnya dapat 0,672 atau 672,2%. Kemudian jumlah panasnya ditolak.
Karena tadi QH min QL tadi itu kita tahu QH ref-nya berapa. Jadi QL per QH sama dengan TL per TH. Karena QL-nya ini sama kan, QL dan TH, QH dan TH itu sebanding dengan QL dan TL. Jadi bisa QL per QH sama dengan TL per TH. Atau bisa disederhanakan menjadi QL yang keluar berapa sama dengan TL per TH QH. Atau panas yang keluar sama dengan temperatur keluar sama per temperatur masuk dikali panas yang keluar yang masuk, sama dengan nilainya seperti ini, 0,672 kali 500. Jadinya hanya 164 kilojoule. Masuk ke aplikasi kedua yaitu mesin pendingin dan pompa Carnot. Reversible dan irreversible-nya di berapa? Ini nanti kita bahas. Mesin pendingin kan menggunakan COP tadi. Kalau tadi menggunakan efisiensi, kita menggunakan COP. Tadi udah disebutkan di slide yang tadi. COP QH per QL. COP heat pump-nya 1 min QL per QH. Jenis mesinnya mesin reversible, maka COP refrigerator reversible-nya seperti ini. Kalau misalkan heat pump-nya cuma perbandingan Q itu perbandingannya lurus dengan temperatur. Dari itu kita bisa tahu refrigerator itu ketika COP-nya 11 itu reversible. Kalau di 7, sekitaran 7 berarti tidak irreversible. Kalau di atas 13 dia tidak mungkin, seperti itu. Mohon maaf. Jadi nilainya itu ketika COP refrigerator itu kurang dari COPR berarti maka dia reversible. Ketika dia sama dengan irreversible, kalau dia dengan sekitar COP ref-nya itu menjadi reversible. Kalau COP R-nya itu lebih besar maka impossible atau tidak mungkin. Mungkin cukup itu saja dari saya. Belajarnya hari ini mungkin bisa nanti ditanyakan di Google Classroom di bagian komen. Silakan bertanya apa yang perlu ditanyakan, nanti silakan mengerjakan tugas-tugasnya yang sudah saya berikan. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.